Hai, bertemu lagi dengan gua Sangga dan hari ini di liburan semesteran atau liburan akhir tahun kita, gue itu balik kampung dan hari ini gue ketemu sama teman dekat gue dari SD dan sekarang dia juga udah jadi guru, tapi dia benar-benar mengabdikan hidupnya di kampung tercinta. Dia mengajar di sekolah negeri, di salah satu SD negeri di kampung ini. Kampung ini mungkin gue sebut aja kali ya, tepatnya di Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Bener kan ya, Jatisari kan? Benar, benar. Temen gue ini udah jadi guru dari udah berapa tahun? Jalan 2 tahun. 2 tahun ya? Jalan 2 tahun. Ya, oke. Dan mungkin untuk memulai obrolan kita pada hari ini, kita kenalin dulu kali ya. Oke, coba. Terima kasih kepada rekan saya yang di samping, rekan sahabat kecil saya juga saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Perkenalkan, nama saya Dery. Saya asli orang sini dan kebetulan juga mengabdi di sini. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya kita ngobrol bareng aja lah dengan beliau. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin gue tanyakan sih sebenarnya ke sahabat gue ini. Yang pertama, kenapa sih lu jadi guru? Kan ada banyak banget pekerjaan di daerah Karawang ya, kayak di pabrik atau misalnya di ya tempat-tempat lain juga itu banyak banget. Karawang itu kan sebetulnya seperti gula ya, yang dikerubutin semut-semut pekerja ya, ibaratnya ya. Kenapa lu jadi guru? Awalnya sih bukan cita-cita ya, terus terang saja sebelum jadi guru juga sempat jadi karyawan. Nah. Karyawan swasta dengan gaji mungkin dengan yang sekarang jauh berbanding terbalik. Oke. Mungkin sekarang hanya tinggal 10%-nya saja dari gaji pabrik ya atau dari perusahaan. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu setelah di pabrik itu sudah sekitar hampir 7 tahun lah ya berhenti, lalu ada panggilan jiwa mungkin masuk ke sebuah SD yang terpencil, terpelosok kecil lagi. Udah gitu muridnya kurang. Harusnya kan satu rombel 40 ya. Nah, di sana itu paling besar itu sekitar 25 orang itu. Paling tinggi satu kelas. Jadi alasan jadi guru adalah karena panggilan jiwa. Saya rasa sih seperti itu sih. Oke. Yang kedua, ada kepikiran nggak untuk ganti profesi? Kalau untuk ganti profesi kayaknya enggak ya. Mungkin kalau dibilang kenyamanan di sana nyaman, nggak ribet, mungkin ya nggak kayak sekolah-sekolah yang di kota gitu kan, tuntutannya juga besar. Kalau di sana lebih fleksibel gitu, lebih nyaman. Karena daripada ganti profesi mending tambah profesi lah gitu ya. Emang sekarang aktivitasnya selain ngajar apa aja? Selain ngajar, saya punya usaha kecil-kecilan, yang mana memang usaha kecil-kecilan ini dirintis dari tahun 2019. Awalnya memang ketidaksengajaan dari sebuah hobi ternak unggas gitu kan. Seiring berjalannya waktu ternyata kalau dijual hidupan saja tidak ada lebihnya, gitu, tidak ada lebih-lebihnya lagi gitu. Cuma pas-pasan saja, tapi akhirnya kepikiran buat bikin kuliner gitu. Ya mungkin dari berbasis ayam kampung lah, sama seperti itu. Oke. Jadi sekarang selain mengajar itu jualan makanan juga, berarti gitu ya? Ya. Oke, menarik nih. Tapi ngomong-ngomong, kalau kayak gitu kerjanya emang nggak keganggu atau ngajarnya nggak keganggu? Kita nyuri-nyuri waktu aja ya. Kalau misalkan ada pesanan pagi, ya berarti sebelum mengajar, masukkan di sana itu jam 7:30 mulai mengajar. Mungkin jam 7 saya antarin dulu tuh pesanan. Nah, setelah itu baru kita mengajar. Ada pesanan lagi mungkin bisa nanti setelah zuhur, setelah habis mengajar. Gitu aja sih, curi-curi waktu aja lah. Yang penting itu jalan, ini jalan gitu aja. Oke, selain pengabdian, lu kerja mengajar di sekolah itu nyari apa lagi sih sebenarnya? Kalau dari pengabdian, sekarang kan kalau mau diangkat itu kan katanya harus minimal 5 tahun ngehonor ya. Ada bahasa seperti itu. Kalau mau ikut pretest ataupun nanti untuk P3K atau ASN katanya tahun ini di kampung aja sih, tapi selebihnya juga ya selain itu juga ada beberapa poin sih, kesenangan juga sih. Jadi emang seneng ngajar ya? Senang aja. Emang ada rencana untuk itu ikut jadi PNS misalnya gitu? Belum tahu juga tuh, soalnya kalau daripada jadi PNS mending punya sekolah sendiri lah. Ngarep nggak? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu ngarep? Nggak terlalu. Tapi kan kalau nggak jadi PNS, dalam tanda kutip salary-nya kurang dong? Jelas, bukan kurang lagi jelas. Karena di Karawang ini ya standar untuk gaji guru untuk seluruhnya ya
Honorer ya maksudnya ya? Honorer, apalagi yang mungkin muridnya di bawah 200 orang, 200 siswa. Satu sekolah Itu di bawah 200 siswa, ya itu sangat minim sekali, Pak. Oke. Yang artinya kenapa minim sekali? Karena satu orang guru honorer, apalagi yang baru, itu di standar gajinya itu ditentukan oleh pihak yang ada di sekolah. Mungkin bisa saja antara Kepsek dengan bendahara yang menentukan berapa nih salari yang tepat untuk kita. Oke. Itu sih. Boleh tahu nggak sih, spill dong berapa gajinya per bulan? Boleh ya. Ini untuk semuanya. Kadang kalau di sekolah yang agak besar mungkin kisaran 500 ke atas. Sebulan? Sebulan. 500.000 bukan 500 juta, bukan. Oke. 500 juta kalau siapa di yang sekolah, mau bayar, Pak? Sekolah kecil? Kalau di sekolah kecil mungkin ya di bawah 500, di atas 300, Pak. Wow. Luar biasa ya. Nah, pantesan aja nggak cukup ya, dan nggak harus cukup. cari sampingan lain ya. Sampingan lain. Tapi kalau kayak gitu boleh nggak sih ngambil dari dana bos atau dari orang tua gitu untuk bayar gaji guru honorer? Kalau dari dana bos memang ada diperuntukkan untuk kita gaji honor. Entah itu berapa persen, mungkin sesuai dengan masa kerja dia. Kadang-kadang kalau misalkan di bawah setahun ya mungkin baru masuk, pasti lebih kecil. Kayaknya kita naik gaji aja pun diatur oleh mereka gitu. Mungkin yang udah PNS. Kalau kita lihat kinerja mereka dengan kinerja kita, sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Oke. Tapi yang membedakan adalah gajinya. Adalah budaya, Pak. Budayanya emang kayak gimana? Ya, budayanya kayak gini. PNS itu seolah-olah orang lama. Kalau istilah di perusahaan itu dia orang lama. Dia yang mementori kita bagaimana cara mengajar seperti itu. Padahal kenyataan di lapangan sama saja. Apalagi dengan sekarang yang banyak berbasis teknologi ya. Salah satunya mungkin banyak menggunakan komputer, banyak berhubungan dengan internet. Malah mereka lebih kebingungan. Maaf mungkin yang sudah usia lanjut, ada yang mau berjuang gitu, mau belajar untuk bersaing di dunia IT ini. Ada yang nggak mau sama sekali gitu, malah ke kita itu ditimbal balikan ke kita seperti itu. Ngomong-ngomong, kalau urusan dapur atau urusan gaji, kan tadi sekolah yang agak besar gitu ya, SD negeri yang besar kan, maksudnya itu sekitar 500.000 dalam 1 bulan. Dibayarkan tiap bulan atau per berapa bulan gitu? Kita dapat bos itu kan 1 triwulan ya. Ya. 1 triwulan berarti 3 bulan sekali lah, hitungannya seperti itu. Nah itu dibagi-bagi, Pak. 30% yang pertama, triwulan pertama, triwulan kedua itu 40%, nah triwulan ketiga itu 30% lagi. Jadi per 3 bulan nih gajinya? Kadang kalau misalkan mereka kreatif dalam mengelola keuangan, mereka kreatif gitu kan dalam mengelola dana-dana seperti ini, itu kita bisa gajian 1 bulan sekali, Pak. Tergantung kekreatifan mereka. Bukan kreatif, Pak. Kreatif ya. Kalau kreatif beda lagi, Pak. Udah kreatif, Pak. Beda itu. Ya. Tapi kalau kayak gitu kita bisa minta iuran nggak sih ke orang tua? Misalnya ini gaji guru kurang nih gitu kan. Mungkin ada biaya tambahan, SPP lah kalau zaman dulu. Buat ini ya bulanan ya. Buat bulanan. Kalau di sekolah yang tempat saya mengajar kebetulan itu nggak ada. Mungkin ada biaya tambahan itu mungkin kayak biaya samen. Atau kadang-kadang PPDB adalah mungkin ya sedikit banyaknya. Tapi enggak sampai gimana-gimana. Sebenarnya ya kalau boleh dibilang ada ketimpangan sosial, Pak, antara guru honor dengan guru PNS. Gitu, Pak. Ini suka jadi masalah nggak? Kayak iri-irian, bahkan mungkin bisa jadi musuhan gitu. Ada nggak kayak gitu? Tergantung kita, Pak, menyikapinya, Pak. Kalau kita selaku guru honor sebenarnya banyak sekali ketimpangan ya. Kalau disebutkan ke dianya langsung nggak mungkin, Pak. Ya, berantem nanti. Berantem. Yang ada di sekolah tuh nggak kondusif. Kasihan, Pak, siswa gitu aja. Lu kan udah 2 tahunan nih mengajar gitu kan, dan mungkin udah tahu ya gimana sih pendidikan di kampung ini, atau di tempat lu mengajar gitu. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan khusus untuk masyarakat atau untuk pemerintah gitu kan, berkaitan dengan lapangan kerja lu atau berkaitan dengan pendidikan di sini gitu, di kampung ini? Kalau pesan saya sih kepada pemerintah, tolonglah yang di pelosok-pelosok lebih dilihat lagi. Terus ketika kita menyamaratakan kayak kemarin, Pak, ada yang namanya AKM, Pak, assessment, itu kan jelas pakai komputer, Pak. Nah dari sekolah gitu sarana kurang, Pak. Terus terang saja itu kurang sekali. Yang akhirnya saya pun mengorbankan maaf laptop yang layarnya ada garisnya tuh.
yang kadang siswa pun ini Pak hurufnya kemana ya, ketutup garis gitu kan. Oke. Nah itu permasalahan juga Pak. Jadi Jadi permasalahan. jangan disamaratakan lah gitu antara yang di kota dengan yang di pelosok gitu. Oke. Tapi kan memang asesmen itu kan sebetulnya untuk tujuannya ya untuk mengetahui kondisi pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Itu kan hasilnya nanti pemerintah akan lihat, oh ternyata misalnya di daerah A ternyata fasilitas dan kemampuan siswanya itu seperti ini, berarti ini harus ditambah gitu kan. Kan tujuannya seperti itu ya, mudah-mudahan aja nanti fasilitas di sekolah lu itu ditambah gitu oleh pemerintah. Amin ya. Tapi Apalagi yang dilihat juga dari kondisi sekarang, kayak kemarin waktu AKM itu laptop jelas kurang, itu dipaksakan Pak. Oke. Dipaksakan sekali gitu. Sempat saya minta dana untuk ukuran laptop yang speknya jadi server gitu kan. Ya. Tapi itu acuannya juga oleh pengelola-pengelola di sana. Jadi diatur semuanya gitu, sama saja. Jadi kita laporan data ke sana tuh kebanyakan 50% fiktif, Pak. Oh, ada fiktif juga ya. Laporan itu tuh banyak. Wah, itu udah banyak Pak, tapi ya tergantung dari kita menyikapinya. Tapi selama ini sih, selama anak-anak masih sekolah, terus ketika ada perlombaan mereka masih mau ikut. Apalagi sekarang tuntutan orang tua harus adanya eskul. Nah, ini PR saya Pak untuk kedepannya setelah beberapa tahun kemarin vakum kan, ada COVID gitu. Ini juga PR, selain PR juga mungkin ini tantangan lah buat saya di sekolah kecil. Bisakah saya di situ berkembang gitu, memberikan manfaat untuk mereka. Gitu. Oke. Guys, jadi kalau dengar dari jawabannya Derry ini emang hatinya baik banget ya. Dia mau mengabdi di kampung, mengajarkan anak-anak di sini, gitu kan. Dan ya tujuannya mulia banget sih. Tapi ada motivasi atau ada hal khusus nggak sih, atau tujuan yang ingin dicapai gitu misalnya? Untuk motivasi siapa pribadi nih, itu. Pribadi. Iya, kan lu kayaknya mulia banget sih itu hidup. So sweet ya. Iya, so sweet banget So sih. sweet banget ya. Ada hal lain nggak yang mau lu raih gitu misalnya? Kalau cita-cita sih Pak, lebihnya tuh suatu saat ke depan kalau misalkan memang finansial sudah cukup, pengen punya lembaga sendiri ya. Kebetulan saya bikin yayasan juga dengan teman-teman gitu kan. Mudah-mudahan yayasan ini amanah Pak. Amanah, pengen bikin lembaga buat memang anak-anak yang kurang gitu, yang kurang mampu. Juga nantinya dia kalau ingin belajar life skill atau bidang keahlian, nah kita yang menyediakan sarananya. Alat plus tutornya sekalian Pak di situ, dan kita keluarkan sertifikat gitu. Jangan sampai ketika nanti dia setelah lulus sekolah, punya ijazah SMP atau SMA tapi nggak punya keahlian apa-apa. Iya. Apalagi di Karawang ini sebenarnya keahlian itu dibutuhkan banget. Iya, di sini pabrik banyak Pak. Cuma yang jadi masalah setelah lulus sekolah itu mungkin nggak tahu tuh sistem penilaian sekolah di sini seperti apa. Kebanyakan untuk anak-anak matematika dasar saja sudah kualitasnya menurun Pak ini Pak. Ya makanya nggak heran ya sebetulnya di Karawang ini banyak banget pegawai itu diisinya oleh orang-orang dari luar Karawang ya. Karena orang Karawangnya mungkin ya banyak yang ya itulah harus dibina lagi skillnya. Harus dibina lagi. Ya. Oke, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan cita-citanya bisa terwujud dan amin. Mudah-mudahan segala kebaikan dan juga pengabdiannya dibalas oleh Allah berkali-kali lipat menjadi sebuah kebaikan ya. Terima kasih banyak telah menonton. Gue Sangga dan teman gue saya Derry. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.